Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Firda Fajriah. Tugas ini saya buat untuk tugas UTS untuk mata kuliah Fundamental Ekonomi Islam dengan dosennya Ibu Ayu Sholihah Sadariyah SEME. Di sini saya akan membahas tentang Amerika Serikat, OTW bangkrut atau utang menggila, kutukan shutdown pukul ekonomi Amerika Serikat melalui dengan perspektif fundamental ekonomi syariah. Di sini latar belakangnya adalah pemerintahan Amerika Serikat menghadapi shutdown yang merugikan ekonomi hingga 496 triliun, di mana pemerintah Amerika Serikat sedang dirundung masalah besar, dimulai dari penutupan pemerintahan federal yang diperkirakan merugikan perekonomian Amerika Serikat senilai 15 miliar US dollar per minggu atau sekitar 248 triliun hingga ancaman kebangkrutan. Angka kerugian ini diumumkan pada Rabu malam waktu setempat, mengoreksi pernyataan sebelumnya dari Menteri Keuangan Scott Bessent yang sempat menyebutkan biaya penutupan bisa mencapai 15 miliar US dollar per hari. Bessent dalam konferensi pers menegaskan bahwa penutupan tersebut mulai mengiris ke otot ekonomi Amerika Serikat. Kemudian, ekonomi Amerika Serikat mengalami defisit. Shutdown ini menghambat masalah ekonomi Amerika Serikat. Satu-satunya hal yang memperlambat kita di sini adalah penutupan pemerintahan ini. Bessent juga menyoroti kondisi defisit Amerika Serikat. Ia mengatakan defisit Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2025 yang terakhir adalah 30 September 2025 lebih kecil dibandingkan 1,8 US dollar triliun yang tercatat pada tahun fiskal sebelumnya. Kantor Anggaran Kongres sendiri memperkirakan defisit fiskal Amerika Serikat tahun 2025 sedikit turun menjadi 1,817 triliun US dollar. Trump awalnya meminta CEO Tesla Elon Musk untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintahan dengan tujuan memangkas 2 triliun US dollar dari anggaran federal. Namun keduanya kemudian berselisih paham terkait undang-undang One Big Beautiful Bill yang diperkirakan oleh CBO akan menambah utang nasional sebesar 3,4 triliun US dollar selama dekade mendatang. CBO pun memperkirakan bahwa tarif akan mengurangi total defisit sebesar 4 triliun US dollar pada tahun 2035. Adapun utang nasional Amerika Serikat terus melonjak setiap detiknya. Bahkan per 14 Oktober 2025, utang tersebut mencapai lebih dari 37,8 triliun US dollar. Dan terdapat pembayaran bunga sebesar 1, triliun US dollar untuk melunasi pinjaman tersebut. CEO JP Morgan, Jamie Dimon, dan Ketua The Fed, Jerome Powell, juga telah mengatakan kekhawatirannya akan hal ini, meskipun ada sedikit nada positif dari catatannya, yaitu walaupun kita bangkrut secara perlahan. Tekanan ekonomi Amerika menekan ekonomi global yang membatasi ruang gerak seluruh dunia. Dialog politik di dalam internal Amerika Serikat, berapa lama lagi ekonomi Amerika bisa bertahan saat politik dalam negaranya juga tidak jelas, membahas tembok dan jadi perdebatan antara tembok Meksiko dengan tembok Amerika. Governance shutdown bagi Amerika bukan hal baru, di mana Amerika sudah 22 kali dalam 50 tahun terakhir. Kondisi ini karena tidak adanya kesepakatan RUU pendanaan sementara, anggaran, dan harus
lulus Senat sebelum ditandatangani Presiden. Hal ini juga merambat ke sektor real di mana kerugian Amerika Serikat dalam 2 minggu sudah mencapai 500 triliun US dollar serta banyak pegawai yang di PHK, pemutusan hubungan kerja, terlambatnya layanan publik, data tersendat sehingga bank di Amerika tidak memiliki arah kebijakan spekulasi suku bunga, investasi terganggu, dan moneter tanpa data yang lengkap. The Fed akan memangkas suku bunga pada 29 Oktober 2025 menurut 98,3% pelaku pasar. Dan menurut 96,3% pelaku pasar membaca arah The Fed akan melonggarkan moneter seiring lambat ekonomi Amerika Serikat. Inflasi dan biaya hidup naik, upah rendah, dan bunga pun naik. Menurut indikator Buffett, PDB 2 kali lipat lebih besar, yaitu 219%. Namun investor tetap berharap keuntungan besar pada jangka pendek. Sebelum hancurnya ekonomi Amerika Serikat, mereka menarik dana. Ini seperti histeria spekulasi murni, artinya tidak sehat. Dan 92% investasi pada AI yang masih masif, sedangkan pengaruh ekonomi Amerika Serikat terhadap ekonomi global, yaitu ekonomi Amerika Serikat memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global melalui kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh Federal Reserve dan pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan ini seringkali memiliki implikasi global seperti suku bunga yang ditetapkan oleh The Fed dapat mempengaruhi aliran modal ke dan dari negara-negara lain, serta nilai tukar mata uang. Selain itu, Amerika Serikat juga menjadi pusat bagi banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi, mulai dari teknologi hingga energi. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini menambah dimensi lain dari pengaruh ekonomi Amerika Serikat di dunia. Bank Indonesia mewaspadai dampak kerambatan dari governance shutdown yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia. Ketidakpastian global saat ini cukup tinggi. Salah satunya dari Amerika Serikat, kalau shutdown terjadi, dampaknya bisa ke defisit fiskal yang lebih besar, lalu berpengaruh kepada ekspektasi yield, tingkat pengangguran, dan persepsi pasar. Dampaknya akan menular ke pasar keuangan global termasuk ke Indonesia melalui kurs dan instrumen lainnya. Jadi ketidakpastian bisa muncul dari kondisi fiskal Amerika Serikat, tapi respon kebijakan moneter Amerika Serikat juga ikut berpengaruh. Nah, perbedaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi mainstream. Jadi kritik dari dari artikel ini adalah menurut ekonomi kapitalis gitu, penciptaan uang berbasis utang. Uang diciptakan melalui pinjaman bank yang harus dikembalikan dengan bunga, tetapi bunga itu sendiri tidak pernah diciptakan dalam sistem sehingga menciptakan uang utang permanen. Ketidakseimbangan ekonomi global, keuntungan di satu negara berarti defisit di negara lain karena sirkulasi modal global yang tidak merata. Krisis demi krisis terus terjadi dan berulang seperti tahun 1930, 1970, 1997, dan 2008. Untuk mewujudkan stabilitas ekonomi ini diperlukan beberapa langkah alternatif untuk merealisasikannya, antara lain. Menurut ekonomi Islam, pertama yaitu sistem ekonomi Islam telah menerapkan bahwa emas dan perak merupakan mata uang, bukan yang lain. Kedua, sistem ekonomi Islam melarang riba, baik nasiah maupun fadl. Juga menetapkan pinjaman untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa tambahan bunga dari uang pokoknya. Ketiga, sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya. Keempat, sistem ekonomi Islam juga melarang individu, institusi, dan perusahaan untuk memiliki apa yang menjadi kepemilikan umum. Kita sebagai umat Islam mengetahui bahwasannya Islam adalah agama yang tidak akan
tidak hanya memperhatikan kehidupan akhirat, melainkan lebih dari itu, Islam adalah agama yang kafah dan rahmatan lil alamin. Mengembangkan dan memajukan ekonomi Islam adalah cita-cita kita bersama. Maka dari itu, kita bantu dengan semangat keislaman, baik moral maupun material, untuk mewujudkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Amerika Serikat OTW bangkrut, utang menggila, kutukan shutdown, pukul ekonomi Amerika Serikat menurut perspektif fundamental ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam secara jelas telah membedakan antara money dan kapital. Dalam Islam, uang adalah public good atau milik masyarakat, dan oleh karenanya menimbun uang atau dibiarkan secara tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang, harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Zakat, infak, dan sedekah. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap keberlangsungan ekonomi. Oleh karena itu, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta, memonopoli kekayaan, al-kanzul, sebagaimana telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Jadi di Amerika ini mereka itu banyak menginvestasikan sebesar 92% dari kaum elit. Jadi hanya 10% kalangan elit gitu. Maka uang itu hanya berputar di kalangan-kalangan itu aja. Terus yang kedua adalah kebijakan moneter. Di mana the Fed akan mengambil kebijakan moneter atau kelonggaran moneter gitu. Yang itu akan membawa angin segar bagi emas dan industri lainnya gitu, atau seperti industri terus kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target sasaran operasionalnya. Dalam pandangan Islam, mata uang yang dibuat dengan emas atau dinar dan perak merupakan mata uang yang paling stabil dan tidak mungkin terjadi krisis moneter karena nilai intrinsik sama dengan nilai real. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan seperti cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter. Dalam ekonomi Islam, reserve ratio, moral suasion, lending ratio, refinance ratio, Islamic sukuk, dan government instrument certificate. Jadi, fundamental ekonomi syariah ini memandang bahwa tidak boleh adanya bunga gitu, karena kondisi sedang terpuruk, malah makin terpuruk gitu. Makanya Islam datang atau hadir sebagai solusi gitu, dimana tidak ada unsur riba gitu untuk membalikkan kondisi ekonomi Amerika. Tapi gitu, kemungkinan besar Amerika ini dikutuk gitu oleh banyak negara, di mana kita tahu genosida di Palestina gitu. Penyumbang terbesarnya adalah Amerika Serikat gitu. Bahkan Amerika Serikat mengirimkan gitu dan senjata-senjatanya ke Israel gitu untuk membunuh atau melakukan genosida di Palestina gitu. Bisa dibilang mungkin ini adalah teguran dari Allah gitu untuk negara Amerika Serikat, di mana mudah-mudahan gitu kita di negara Indonesia, di mana pemerintah kita saat ini sudah peduli gitu, sangat peduli kepada masyarakat, dan Menteri Keuangan kita pun aware gitu dengan kondisi ekonomi karena beliau adalah pakar dari ekonomi juga.
Maka harapannya semoga Allah melindungi kita, negara kita, negara Indonesia, dari dampak terpuruknya ekonomi di Amerika Serikat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.